Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya berada di rumah retret Kaliori bersama dengan para OMI dari seluruh Indonesia. Ada yang datang dari Kalimantan Barat, dari Kalimantan Timur, dari Jogja, dari Jakarta, dari Purwokerto. Dan ada juga yang datang dari Roma, asisten jenderal. Kami datang juga dari berbagai macam latar belakang. Ada yang dari suku Dayak, dari Jawa, dari Flores, ada yang orang Prancis, ada yang orang Australia, ada dari suku-suku lain. Dan semuanya menjadi tidak relevan perbedaan-perbedaan itu karena ada yang menyatukan, yaitu visi misi. Kita mempunyai misi yang sama, mewartakan kabar baik, mewartakan Kristus kepada banyak orang. Dan itu adalah perutusan kita yang menyatukan kita semua. Dan saya percaya bahwa kalau kita disatukan oleh sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri, maka perbedaan-perbedaan, persoalan-persoalan menjadi tidak relevan. Karena itu saya menganjurkan kepada kita semua, apabila Anda mengalami banyak persoalan, mengalami banyak tantangan, cobalah melihat sesuatu yang lebih besar. Menyatukan diri kita dengan sesuatu yang melampaui kepentingan diri kita sendiri. Sesuatu yang jauh lebih besar itu kemudian mengangkat kita, mentransendensi persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kita tidak terkungkung oleh egoisme kita sendiri. Kami yang terdiri dari berbagai macam suku, juga latar belakang dan usia, ada yang 80 tahun lebih, ada yang 50, ada yang 40 lebih, ada yang 30 lebih, kita tetap bisa bersatu. Karena kita adalah a man with a mission. Misi itu yang menyatukan. Semangat itu yang menyatukan. Iman itu yang menyatukan. Kristus yang menyatukan. Maka Anda juga bisa mengatasi banyak persoalan Anda ketika Anda keluar dari diri sendiri dan kemudian memandang lebih luas. Terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Maka kemudian Anda akan bertumbuh dan menjadi semakin besar. Tetapi semakin kita egois, terkungkung pada kepentingan sendiri, semakin kerdil kita. Seperti tanaman bonsai yang tidak akan membesar. Kecuali kemudian medianya diubah, kemudian juga pot tempat menanam juga dibesarkan. Nah, kemudian bisa menjadi lebih besar dan bertumbuh semakin besar. Maka sebetulnya memandang dengan cakrawala yang lebih luas, itu justru membuat kita semakin bertumbuh. Tetapi semakin egois, hanya mementingkan diri sendiri, semakin kerdil kita. Dan akan begitu banyak persoalan menimpa kita. Karena memang pikiran kita terlalu sempit untuk menghadapi kehidupan yang begitu luas. Karena itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita jalan untuk bisa memahami dan memaknai kehidupan dengan justru menyangkal diri. Ketika kita menyangkal diri, bahkan mengosongkan diri, sampai ego tidak ada, kepentingan diri tidak ada, maka kemudian saya menjadi begitu luas, terbuka terhadap apa saja. Ada ungkapan, when we are nothing, we are everything. Ketika saya tidak ada, maka saya adalah segala-galanya.
Dan itu yang dimaksud dengan Tuhan, supaya kita menyangkal diri. Sampai ego kita tidak ada. Sehingga engkau adalah aku, dan aku adalah engkau. Segalanya adalah aku, dan aku adalah segalanya. Karena aku sudah tidak ada lagi. Karena itu, semakin kita tidak egois, semakin kita bertumbuh. Dan sebetulnya jalan untuk tidak menjadi egois itu sederhana, yaitu mencintai. Karena mencintai itu berarti keluar dari diri sendiri. Saya tidak penting, yang penting orang lain. Dan ketika kita bisa melangkah pada jalan itu, maka semua jalan menjadi terbuka. Hambatan-hambatan, tantangan-tantangan, persoalan-persoalan menjadi tidak relevan. Karena itu juga Yohanes Pembaptis ketika mendengar dari murid-muridnya yang mengatakan, "Guru, orang yang engkau baptis di sungai Yordan, dia membaptis juga. Dan banyak orang datang kepadanya." Dan Yohanes mengatakan, "Biarlah dia menjadi semakin besar, dan aku menjadi semakin kecil." Justru sikap seperti itulah yang membuat Yohanes Pembaptis menjadi semakin besar. Oleh Tuhan sendiri dia dipuji sebagai orang yang terbaik yang pernah dilahirkan. Suatu pujian yang luar biasa. Tetapi sebetulnya bukan hanya masalah pujian, melainkan jalan bagi kita untuk bertumbuh, yaitu justru dengan jalan mencintai. Membiarkan orang lain menjadi semakin besar, dan kita menjadi semakin kecil. Jalan penyangkalan diri, jalan salib, kenosis, mengosongkan diri, supaya saya tidak ada, dan kemudian saya menjadi segala-galanya. Terutama karena kita sudah mendapatkan contoh, yaitu dari Tuhan Yesus sendiri, yang sangat mengasihi kita. Dia menyangkal diri, mengosongkan diri, dari Allah menjadi manusia, manusia menjadi hamba, dari hamba menjadi korban. Dan kemudian dia menjadi segala-galanya, di atas segala-galanya. Terutama segalanya dalam mencintai kita. Kita begitu dikasihi oleh Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.